Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai hidup kami hari demi hari hingga pada malam ini kami masih merasakan kebaikan dan penyertaan-Mu. Sebelum kami beristirahat dari semua pekerjaan kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Serta urapi kami, kuduskan kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Wahyu 3 ayat 14 hingga ayat 22 dan ayat pembimbing renungan ayat 15 dan 16. Begini firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaan-Mu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini belajar dari jemaat Laodikia. Iman, jangan suam-suam kuku. Laodikia adalah salah satu kota yang terkaya pada saat itu, dan penduduknya termasuk orang-orang pintar dan berpendidikan dan tunduk kepada kaisar. Jemaat di Laodikia ini dikenal dengan jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Secara lahiriah mereka ikut Tuhan dan mengakui dirinya sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada keseriusan dalam hatinya dan masih berkompromi dengan dunia dan segala kecemarannya. Sehingga Tuhan katakan, alangkah baiknya jika engkau panas dan dingin. Dingin berarti orang yang menolak Kristus secara total. Sedangkan panas berarti orang yang sungguh-sungguh semangat dan serius mengikuti Kristus. Tetapi kenyataannya iman mereka adalah iman yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Iman yang asal-asalan. Dalam kekayaan dan segala kelimpahan kemakmuran duniawi yang mereka miliki, hal ini telah menyingkirkan Kristus dari kehidupan mereka. Mereka sangat sombong. Mereka lebih mengutamakan kepentingan keduniawian, hal-hal yang jasmania, daripada yang bersifat rohani. Mereka berkata, "Aku kaya dan telah memperkaya diriku, dan tidak kekurangan apa-apa." Pada tahun 61 Masehi, kota Laodikia dihancurkan gempa bumi yang sangat hebat. Mereka menolak bantuan dari luar, tidak butuh bantuan dari manusia maupun Tuhan. Mereka mampu membangun kotanya sendiri dengan kekuatan sendiri juga. Ini menunjukkan bahwa sikap mereka adalah sikap yang sombong dan membanggakan kemampuan diri mereka sendiri. Dengan keras, Kristus memperingatkan jemaat atas hukumannya terhadap orang yang suam-suam kuku secara rohani. Tuhan menegur dan berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tetapi barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu, bertobatlah." Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk pribadi yang suam-suam kuku terhadap Kristus dalam praktek hidup kita?
Apakah tindakan rohani kita adalah sungguh-sungguh dari hati kita sendiri? Atau dengan kata lain, secara KTP kita disebut orang Kristen, tetapi dalam perilaku kehidupan sehari jauh daripada perilaku sebagai seorang Kristen. Ibadah atau iman yang suam-suam kuku adalah seperti manusia yang merasa dirinya tahu tentang Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia rajin melakukan ibadah, mengikuti persekutuan rohani, tetapi yang dipikir hanya uang, pekerjaan, mengutamakan kesenangan pasangannya atau kesenangan pacarnya, mengutamakan kesenangan keluarga, kesenangan duniawi, tetapi lupa untuk menyenangkan Tuhan. Ibadah atau iman yang suam-suam kuku juga sikap yang dilakukan seseorang ketika dia menerima tugas pelayanan di gereja, tetapi dia tidak bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang ia terima. Juga dalam hal menghadapi masalah, sedikit saja masalah, tantangan atau pergumulan serta godaan dalam kehidupannya, imannya sudah goyah dan menyalahkan Tuhan. Ada lagi orang yang imannya suam-suam kuku. Dia yang suka beribadah, mengikuti persekutuan kebaktian, namun ketika mendengarkan khotbah, membaca Alkitab dengan cepat, ia mengantuk, bahkan tertidur. Tetapi ketika menonton film, video, sekalipun itu berturut-turut dilakukan berjam-jam, ia mampu melakukannya. Dan banyak lagi hal-hal yang disebut sebagai orang yang imannya suam-suam kuku. Sama seperti jemaat di Laodikia, mereka menyembah Tuhan, tetapi masih condong kepada kebaikan dan juga kepada kejahatan. Artinya di sini mereka menyembah dan mengakui dua Tuhan. Padahal Kristus mengatakan jangan ada seorang pun yang menyembah dua Tuhan. Menyembah Tuhan juga mengikuti keinginan daging dan hal-hal duniawi. Demikianlah iman orang yang suam-suam kuku. Renungan ini sangat tegas disampaikan bahwa Tuhan tidak senang dengan orang yang imannya suam-suam kuku. Tuhan menginginkan kita agar sungguh-sungguh dan serius menyembahnya dengan semangat dan mengutamakannya dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani kita. Segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa diri kita adalah orang pengikut Kristus, sungguh-sungguh sebagai orang Kristen yang menunjukkan sikap dan perbuatan sebagai orang Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, supaya kami dengan teguh beriman kepada Tuhan. Engkau tidak menginginkan iman yang suam-suam kuku, mengaku Kristen tapi tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, serta tuntun kami untuk hidup, melakukan, menunjukkan diri kami sebagai pengikut Kristus melalui setiap tindakan, perbuatan, serta karakter dalam kehidupan kami masing-masing. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami sepanjang malam ini dan pulihkan kekuatan kami, sehingga esok pagi Tuhan kami boleh bangun dan melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.